Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang remaja yang hidup sangat bebas di kehidupannya. Akibat dari pergaulan di luar nalar tersebut, ia pun melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan ada seorang wanita terlibat, yang akan mendapatkan kondisi yang bisa bilang cukup parah, saat ia tidak sadarkan diri. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di daerah bernama Tulungagung, yang lebih tepatnya di Jawa Timur. Hiduplah seorang pria muda bernama Aditya, yang sudah berusia 26 tahun. Di usianya tersebut, mungkin banyak anak-anak yang masih suka keluyuran, masih suka nongkrong sana-sini, dan masih suka kumpul dengan teman-teman pada malam hari. Ya, itulah kebiasaan yang sering dilakukan Aditya sendiri. Pria tersebut adalah warga desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Walaupun demikian, dia jarang sekali bermasalah dengan orang lain, dan dikenal sebagai anak yang suka bercerita dan asik. Jadi tidak heran teman-temannya yang berada di tongkrongan, sangat senang ketika bermain dengan Aditya ini. Tidak hanya di rumah, ketika dia masih bersekolah di madrasah pun, dia memiliki banyak teman yang akrab dengan Aditya ini. Apalagi, ia dikenal sebagai sosok yang berada, jelas banyak orang menginginkan untuk berteman dengannya. Dan akibat dari pergaulan tidak terkontrol tersebut, Aditya lebih sering keluar dari rumah, untuk melakukan hal yang bisa dibilang cukup di luar batas. Di sisi lain, ia juga tinggal di sebuah rumah yang cukup bagus, bersama keluarganya sejak dari lahir. Tidak jelas apa pekerjaan yang ditekuni pria 26 tahun saat lulus dari sekolahnya, mungkin pada saat itu ia lebih memilih untuk melanjutkan kuliah, atau yang lain-lainnya. Namun yang jelas, semua kebutuhan yang diinginkannya selalu terpenuhi. Hal itu dibuktikan dari kebiasaan yang sering dilakukannya, seperti ke warung kopi, atau pergi karaoke bersama sang teman. Aditya sendiri dikenal sering menghaburkan apa yang dimilikinya, dengan nominal yang tidak sedikit sobat. Entah dari mana mendapatkan uang segitu banyaknya, mungkin ia dapatkan dari sang orang tua, atau pekerjaan yang dikerjakannya. Di sisi lain, orang tuanya juga tidak terlalu memerhatikan kebiasaan sang anak. Hal tersebut dikarenakan mereka terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak ada waktu luang untuk menjalani kebersamaan dengan keluarga sobat. Jadi bisa kita simpulkan sobat, perekonomian yang ada di keluarga kecil tersebut sangatlah stabil. Singkat cerita, ternyata di balik kehidupan Aditya yang terlihat baik-baik saja, ada seorang wanita yang mulai akrab dengan pria 26 tahun itu. Wanita tersebut bernama Elda, yang telah menginjak usia di atas Aditya, yakni 32 tahun. Elda ini tinggal tidak jauh dari kediaman sang teman, yang berada di Pucang Laban, Tulungagung. Jadi bisa dibilang sobat, mereka hanya dipisahkan oleh desanya. Wanita yang bernama Elda tersebut, memang sudah akrab dengan Aditya ini sedari lama. Namun, meskipun ia akrab dengan Aditya, Elda tidak pernah melakukan apapun yang membuat temannya merasa tidak nyaman. Entah bagaimana mereka berkenalan sobat. Mungkin pada saat itu temannya lah yang memperkenalkan Aditya ini dengan Elda. Dan, berhubung Aditya gampang bergaul dengan seseorang, ditambah Elda yang merespon dengan baik saat kenalan, mereka pun akhirnya saling cocok dan berteman satu sama lain. Tidak banyak informasi yang menceritakan mengenai latar belakang dari keluarga Elda ini.
Tapi menurut beberapa informasi, Elda sudah lama bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah warung yang dilengkapi dengan fasilitas karaoke di wilayah Rejo Tangan. Singkat cerita, tibalah suatu waktu setelah lama-lama perkenalan itu terjadi, Aditya pun merencanakan pesta minuman tidak pantas seperti biasa. Lalu sobat, kejadian itu terjadi pada Minggu 14 Agustus tahun 2022. Aditya sendiri mengajak 3 rekannya melakukan perlakuan tidak pantas tersebut di dalam rumahnya. Dan di saat itu, sang orang tua tidak berada di rumah, jadi tidak ada yang bisa melarangnya di kondisi tersebut. Hingga beberapa jam kemudian usai minum, bukannya pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Yang ada, Aditya dan sang teman malah pergi melanjutkannya ke warung kopi karaoke, dan kembali melakukan pesta di sana. Saat itulah, pria 26 tahun tersebut bertemu dengan Elda yang tengah keluar dari ruangan karaoke, yang kurang lebih mengatakan, Elda, kamu ngapain di sini? Apa kabar?" ujarnya. Elda yang menyadari ada Aditya di sana, jelas meresponnya dengan baik. Seketika terjadilah perbincangan antara keduanya, sembari membahas masa lalu yang pernah mereka lakukan bersama. Karena sudah saling kenal, Aditya dan Elda pun akhirnya sepakat untuk berangkat mencari makanan ke wilayah kota, dan menyuruh 3 rekan yang ikut bersama sebelumnya untuk pulang duluan. Hingga pada Senin 15 Agustus dini hari, mereka pun berboncengan sepeda motor untuk pergi ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Pada awal-awal, keduanya memang ingin membeli makanan, namun entah kenapa tidak jadi, dan mereka pun hanya keliling-keliling kota saja. Selanjutnya sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Aditya melajukan motornya ke arah timur melalui wilayah Jepun. Namun parahnya sobat, saat itu Elda mengantuk berat sehingga tertidur saat dibonceng sepeda motor. Kemudian saat Aditya hendak mendahului truk di depannya, ia tanpa sengaja menyenggol ban truk, dan akhirnya membuat wanita 32 tahun itu terjatuh, dan tidak sadarkan diri. Disitulah Aditya yang menyadari kondisi tersebut, sontak memberhentikan motornya untuk membantu Elda. Sebelumnya sobat, warga sempat untuk membawa keduanya ke rumah sakit. Namun, entah kenapa Aditya ini menolak, dan meminta tolong untuk diantar ke rumahnya saja. Para warga yang sebetulnya tidak mengenal pemuda tersebut, lantas mendengarkannya begitu saja. Hingga selang beberapa jam kemudian, sampailah Aditya ini di kediamannya dalam kondisi sepi, bersama Elda yang tidak sadarkan diri. Entah apa yang terlintas di pikiran Aditya saat itu, ia malah melakukan hubungan badan dengan sang teman, dalam keadaan Elda yang tidak sadarkan diri dan luka-luka. Tidak tanggung-tanggung, pria 23 tahun itu melakukannya cukup lama, walaupun sudah keluar. Setelah Aditya puas, barulah ia tidur sekamar dengan sang teman. Hingga pada keesokan hari, Aditya meninggalkan Elda di rumahnya, untuk memperbaiki sepeda motornya yang sempat rusak. Di sisi lain, ada salah seorang rekan Elda yang mulai khawatir, karena ia tak kunjung kembali bekerja. Rekan Elda pun mulai bertanya-tanya, dan akhirnya menemukan informasi bahwa ia pergi bersama Aditya terakhir kalinya. Seketika sang rekan langsung pergi menuju ke kediaman Aditya, untuk menyuruhnya kembali bekerja. Sesampainya di tempat lokasi, ia pun sempat merasa kaget, karena melihat Elda dengan kondisi luka-luka. Dan ketika Aditya di bengkel motor, Elda langsung dibawa ke rumah sakit oleh rekan kerjanya, agar mendapat perawatan medis. Saat itu, kondisi korban lemas, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga pada Selasa, 16 Agustus 2022, Elda pun dinyatakan wafat, setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Petugas medis juga merasa ada yang aneh dengan luka-luka yang diderita Elda. Bagaimana tidak, terdapat cairan putih di bagian bawahnya sobat. Barulah pada saat itu, tim medis melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan benar saja, ternyata ada seseorang yang sudah melakukan hubungan terlarang dengannya. Akibat dari itu, Aditya pun langsung diamankan, karena dialah yang terakhir bersama wanita 32 tahun tersebut. Aditya pun mengakui semua perbuatannya juga, tanpa perlawanan.
Belum jelas hukuman apa yang akan dijalaninya sobat, karena masih dalam pemeriksaan. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa ketika sudah masuk waktu malam hari, apalagi di subuh hari, cobalah untuk berada di rumah saja. Jangan biarkan keinginan egoismu, akan menjadi musibah bagimu sobat. Dan seperti biasa, semua perlakuan kejahatan, pasti ada balasannya.